من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحن قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنازرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليم قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتي به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Minggu yang lalu kita membaca surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Nabi Sulaiman mulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Mendapat surat itu, Ratu Bilqis kebingungan apakah mau patuh kepada Nabi Sulaiman masuk Islam atau mau melawan. Kalau melawan, otomatis perang, dan itu tidak diinginkan oleh rajanya. Lalu para pembesar berkata, nahnu ulul quwwatin, kami semua adalah orang-orang yang perkasa dan memiliki pasukan yang kuat. Wa ulul ba'sin syadid, dan mempunyai ba'sin syadid, tentara yang sangat luar biasa kuatnya. Ya biasalah kerajaan yang punya tentara, seperti negara juga punya tentara. Wal amru ilaiki, urusan kami serahkan kepadamu, fanzuri maza ta'muri, mari kita lihat apa yang kau perintahkan kepada kami. Perang. Jadi balasan surat Nabi Sulaiman itu dijawab dengan perang. Tapi Ratu Bilqis sebenarnya ragu untuk perang ini. Kalau Raja Sulaiman kan besar gitu, sekali turun saja hancur, jinnya turun, semua tentara Nabi Sulaiman turun hancur. Fanzuri maza ta'muri, mari kita lihat apa yang kau usulkan kepada kami. Bagaimana keputusan wahai Ratu Bilqis. Jadi rajanya perempuan ya, Bilqis. Sekarang banyak anak orang yang ngasih nama Bilqis, ya nggak apa-apa, karena dia juga masuk Islam. Qalat, Ratu berkata, qalat ya, karena dia perempuan, pakai ta, qalat. Kalau laki qalat. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan. Ratu berkata, para raja ketika menyerbu sebuah negeri, innal muluka idza dakhalu qaryatan, apabila mereka menyerbu sebuah negeri qaryatan,
Afasaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Mereka merusak negeri itu dan menjadikan para pemimpinnya hina. Wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Jadi tentara Muslim itu besar, kerajaan besar. Kalau dia memasuki daerah Bilqis ini, negeri Sabah ini, hancur negeri Sabah. Padahal kita sudah membangun peradaban yang sangat tinggi. Kota-kotanya udah bagus-bagus, gedung-gedungnya bagus-bagus, eman-eman gitu masa kita dia. Waja'alu 'izzata ahliha azillah. Nanti kita menjadi pucuk gitu, kalau kalah. Wa kadzalika yaf'alu, seperti demikianlah yang berlaku. Kalau negeri di bawahnya begitu, diserang lalu menjadi budak dan kalah. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin, dan saya memutuskan, kata Abu Salah, akan mengirim utusan kepada Sulaiman dan pembesarnya dengan membawa hadiah, bihadiyatin. Jadi saya utus, saya balas suratnya itu dengan mengirimkan utusan, mursilatun ilaihim, kepada kerajaan Sulaiman, bihadiyatin, dengan hadiah-hadiah. Nanti Sulaiman menolak hadiah itu. Fanasiratun bima yarji'ul mursalun, kita lihat nanti apa jawaban yang dibawa oleh utusan kita setelah menguji Sulaiman. Jadi Sabah dengan Palestina itu ya satu wilayah gitu. Agak jauh sih. Sabah itu di Yaman, Mekah, Madinah, baru Palestina. Palestina sekarang ini tempat kerajaan Nabi Sulaiman. Falamma ja'a Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman datang, ketika utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, qala, Sulaiman berkata, atumidunani bimali, apakah kalian memberikan harta ini kepadaku? Karena dikasih hadiah dengan harta. Ya macam sombong lah kira-kira gitu ya. Uang damai, biar tidak diserang, biar menjadi negeri persahabatan lah, uang persahabatan. Aku mindunani bimalin fama atani Allah khairun, padahal Allah telah mengaruniakan lebih daripada apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi ditolak sama Nabi Sulaiman. Gak mau saya hadiah-hadiahin, gak mau. Allah sudah memberikan yang banyak kepada saya, nikmat. Saya nggak butuh duit-duit ini, kata Nabi Sulaiman. Khairun mimma ataku, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian merasa bangga dengan hadiah yang kalian berikan kepada diri, pada kecil, kata Nabi Sulaiman. Kerajaan saya itu mau diikuti dunia, jin, hewan, semuanya dibawa kekuasaan saya. Amin. Kau kasih saya duit, mana saya, kata Nabi Sulaiman. Irji' alaihim, kembalilah kepada mereka. Fana'tiyannahu bijundin la qibala lahum. Kembalilah, wahai utusan, kembalilah kepada ratu dan para pembesar kalian. Kami akan datang kepada mereka dengan pasukan tidak ada sanggup mereka hadapi. Fana'tiyannahu bijundin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha, kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah. Asilatan wa musafirun, dengan cara hina, dan mereka menjadi orang-orang yang menyerah. Nah, ini kata Sulaiman kepada utusannya, pulang kau, kasih kau rasa kerajaan Sabah. Kau menghina saya, kata Nabi Sulaiman, memberikan saya hadiah-hadiah begini. Saya akan datang dengan pasukan yang tidak bisa kau lawan. Iya. Pasukan Nabi Sulaiman besar ya, dan saya akan keluarkan kamu dari negeri Sabah dengan cara yang hina. Saya usir kalian dari sana. Wahum shagirun, akhirnya menjadi orang-orang yang rendah. Qala ilaihal malak, kemudian Sulaiman berkata,
mengumpulkan para pembesar, berkata, wahai para pembesar, ya ayyuhal malak. Jadi ada perdana menteri, ada menteri, yang orang-orang dekatnya itu lah. Ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapakah dari kalian yang bisa mendatangkan kepada saya dengan arsyiha, dengan kursi kebesarannya itu, arsy. Beda dengan arsy Allah. Jadi kursi kebesaran atau istananya sekalian. Qoblan yatuni muslimin, memindahkan singgasananya Ratu Sabah sebelum Ratu Dalamaunya datang kepadaku dalam keadaan menyerah. Mereka datang menyerah. Nah, kerajaannya sudah sampai di sini, bangunan kerajaannya sampai di sini. Siapa yang sanggup? Kata Nabi Sulaiman. Qala Ifrit, berkata jin Ifrit. Ifrit nama jinnya. Minal jinni ana atika bihi, saya akan mendatangkan kepadamu aras Ratu Sabah itu qobla taquma min maqami, sebelum kau berdiri dari tempat. Jadi kau duduk berdiri sudah sampai, mau cepat lagi karena pakai karena jin itu pakai kau duduk sebelum berdiri udah sampai sini. Cepat banget itu kata gerak. Qobla taquma min maqami, sebelum kamu berdiri dari tempat duduk itu, aras Ratu Sabah sudah sampai di sini. Wa ini alaihil amin, dan saya katanya Ifrit sungguh bisa dan sanggup dan amanah. Jangan diragukan saya. Qala allazi indahu min ilmi, hanya mengatakan ini manusia. Qala allazi indahu, allazi itu untuk manusia, berarti ada lebih hebat dari jin Ifrit. Qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkatalah salah seorang pembesar Sulaiman yang memiliki pengetahuan supranatural dan mengerti kitab Allah, berkata, ini ada yang mengatakan itu jin juga, ada yang mengatakan itu manusia. Tahulah kita akan ini manusia karena tidak disebutkan pada jin dan manusia itu. Ana atika bihi qobla an yartada ilaika tarfu, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Sabah sebelum engkau mengedipkan matamu. Lebih cepat. Kedip mata itu kan per detik, nyampe. Luar biasa ya. Persoalannya apakah ini jin atau manusia? Kalau manusia, berarti manusia bisa menjadi ilmu itu ya, bukan hanya jin, manusia. Karena andahu minal kitab, ya, ilmu itu ana atika bihi qobla ayyartada ilaika tarfu, sebelum kau berkedip matamu. Udah sampai sini, mau cepat sekali. Nyampe sini. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu, ini kan apa namanya, tawaran ya. Tadi kan Nabi Sulaiman kan minta siapa bisa memindahkan istana Ratu Sabah ke sini, siapa bikin dia terkejut. Karena Ratu Sabah dalam perjalanan menuju Nabi Sulaiman untuk tunduk, kami nggak mau perang, lindungilah kami, kira-kira gitu ya. Falamma ra'ahu, ketika meminatnya itu telah hadapan sebelum matamu berkedip, ketika semua melihat singgasananya ratu itu telah ada di sisinya, Sulaiman berkata, falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Tetap Nabi Sulaiman berkata, ini karunia Allah, ini karunia Allah. Jadi belum berkedip itu sudah sampai istananya di sana. Gede banget gitu loh, cepat banget gitu. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah.
liyabluwani an ashkuru am akfur, untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau kafir, kata Rasulullah. Nah ini kita jelaskan ya, nikmat apapun yang kita terima selama kita bersyukur itu namanya anugerah. Sedangkan musibah yang kita terima, kenikmatan menjauhkan kita daripada Allah, itu namanya musibah. Liyabluwani an ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan yang kufur nikmat, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Allah maha kaya, maha mulia. Kalau kafir tidak ada nikmat, Allah berikan nikmat kepada kita, sehat, syukur, ibadah kita jaga. Kalau kafir nikmat, nggak mau sholat, nggak mau puasa, pertama tenteng, rokok sana sini, itu namanya kafir nikmat. Allah maha kaya, Allah nggak butuh kepada kalian, nggak butuh. Terserah kalian mau beriman apa tidak. Kemudian Sulaiman berkata kepada ahli ilmu itu, qala nakiru laha arsyaha, ubahlah salah satu sahabat itu agar kita dapat menguji. Nakiru laha arsyaha, ubah sedikit tampilannya sudah bisa menguji dia. Nanzur atah tadi ampaku minalazina layatkan, kita akan menguji melihat apakah ratu masih mengenali singgasananya atau ia tidak lagi dapat mengenalinya. Ampaku minalazina layatkan, tidak tahu nih. Jadi nanti ketika ratu Saba datang, Nabi Sulaiman berkata, wahai Ratu Saba, kenapa kau dengan istana ini? Ratu Saba heran, kayak punya saya. Emang punya kau, kata Nabi Sulaiman? Lo kan paling pindahkan, kata Ratu Saba. Barusan takjub Ratu Saba, hebat sekali Sulaiman, mindahkan singgasana sebesar itu saja cuma ketimbang tangan. Makanya dia langsung beriman kepada Allah. Ayo beriman bangga. Falama jahat kila ahakaza arsyuk, ketika Ratu Sabah datang, dikatakanlah kepadanya, ahakaza arsyuk, apakah ini singgasana? Ini istana, kata Nabi Sulaiman. Qalat ka'annahu huwa, ya kayaknya saya kenal. Ka'annahu huwa. Wa utina ilman min qabliha wa kunna muslimin. Kami telah diberitahu oleh Allah tentang keadaan singgasana khususnya sebelum datang. Jadi kami dikasih tahu begini loh istana. Allah memberitahu, makanya kami pindahkan ke sini, kata Nabi Sulaiman. Ya. Wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin, dan kami adalah orang-orang yang muslim berserah diri kepada Allah. Wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah, maka tatkala Sabah datang, ya, menyembah Tuhan selain Allah, telah memalingkan dia dari agama tauhid. Wasaddaha makanan ta'budu min dunillah, dan kerajaan Sabah menyembah selain daripada Allah. Innaha kanat min qaumin kafirin, sesungguhnya dia termasuk kaum yang kafir. Kami muslimin, kau kafirin, kata Nabi Sulaiman. Dalam riwayat Nabi Sulaiman itu istrinya seringnya, wah gimana bagi itu, dan pernah berkata, saya akan punya anak dari 1000 istri saya, tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya satu pekan memberi anak,
Satu anaknya lahir cacat karena tidak menggunakan insya Allah. Hanya mungkin apa ya, pelajaran kepada peserta, nggak perlu dia merasa sombong. Insya Allah harus menggunakan kata insya Allah. Qila laha udkhuli sharha, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam istana itu. Udkhuli sharha. Falamma ra'athu hasibat, ketika dia melihat singasana itu, dia mengira lujatan. Dia melihat Sulaiman penuh air, lujatan. Wa kasafat an saqaiha, ada airnya. Lalu diangkat sedikit roknya atau sabar. Kelihatanlah betisnya, saqaiha. Wa kasafat an saqaiha, karena dikiranya lantainya itu ada airnya, padahal itu cuma pakai modalnya saja. Diangkatlah sedikit roknya, kelihatan betisnya, betis ratusan. Qala innahu sahun marradun min qawarira. Suara berkata, wahai aku, ini adalah lantai yang mengkilat. Lantai ini terbuat dari batu kualam. Innahu sahun marradun min qawarira, dari dingin. Jadi bukan air, kata Nabi Sulaiman. Ya. Jadi saking mengkilatnya zaman itu ya, masih 4.000 tahun sebelum Masehi sudah ada lantai dari batu kualam min qawarira. Qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaiman dengan Ratu Saba obat, nggak ada apa-apa kerajaan yang kerajaan Sulaiman kecil. Qala rabbi, Ratu Saba berkata, wahai Tuhanku, ini zalamtu nafsi, selama ini saya telah menzalimi diri saya, zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan saya menyatakan Islam, masuk Islam bersama Sulaiman demi Allah Rabbil Alamin. Langsung Ratu Saba mengucapkan syahadat. Ini juga dakwah Nabi Sulaiman ya, menunjukkan kekuasaannya. Ternyata nggak ada apa-apanya kata Ratu Saba, sangat kerajaan kecil. Tapi pada saat itu kota-kota Ratu Saba itu sudah bagus banget. Karena kota terindah itu di Yaman, ada airnya, ada bendungannya, dibikin bendungan namanya Madani, nama bendungan yang bikin Ratu Saba untuk mengalirkan air ke rakyat-rakyatnya. Ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah. Enggak kayak pemerintah Indonesia, kerjanya usahain aja gitu. Tapera, saya sudah punya tapera, tabungan perumahan. Sampai saya pensiun, saya kerja nanti 35 tahun. Saya terima cuma 8 juta. Nah, 8 juta uang apaan? Uang tabungan yang ada itu. Tapi disuruh nabung tapera. Dan menurut berita, gaji direktur tabungan itu kira-kira 30 juta sebulan. Gaji orang lagi. Tapi sebenarnya kalau saya menangkapnya, isu tapera, isu UKT itu mengalir isu dagang supaya rakyat lupa. MA sekarang Mahkamah Agung meminta KPU menurunkan syarat usia untuk pilkada karena Kaisang menjadi gubernur Jakarta dan itu wilayah itu dengan UKT dan tapera. Jadi kita perlu tapera, ada hal yang lain yang kita lupa, bahwa KPU ditekan sama MA untuk menurunkan batas usia karena Kaisang menjadi gubernur Jakarta. Nah ini
kerjaannya Jokowi, ampun semua anaknya, sekarang aja turunin sampai belasan tahun biar cucunya jadi menteri. Jangan presiden jadi menteri, anak-anak jadi menteri kan patut sekalian turunkan ke atas menteri harus 15 tahun. Nah, jangan presiden jadi menteri, mantap. Semua ini ditabrak sama Jokowi. Betul kata Rocky itu bajingan tolol. Semua undang-undang ditabrak sama Jokowi, nggak ada urusannya. Umurnya nggak nyampe, undang-undangnya dibenerin. Ya. Ijazahnya nggak ada, undang-undang tentang ijazah dihilangkan. Nah, itulah pemuka-pemuka yang sombong, yang yang hilang akal pikirannya, hilang, yang nepotisme terang-terangan, anaknya jadi wakil presiden gitu. Itu nepotismenya terang-terangan. Nah sekarang ada isu ketua IKN mundur nih sama wakilnya, mundur serta menurut isu. Kenapa mereka mundur? Karena mereka melawan perintah Luhut. Apa perintahnya? Untuk mengosongkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Nah, karena Bambang Susantoso ini ketua pemerintah IKN nggak mau melakukan itu, dianggap membangkang. Karena masyarakat adat sekitarnya itu kan hidup sudah lama di sana, mereka turun-temurun. Nah itu mau diusir sama Luhut, Luhut ini kampret. Yang minum usir-usir gitu. Dan otorita itu nggak mau, akhirnya dia dipecat. Dan sekarang disuruh pegawai negeri pindah ke IKN. Apa itu? Kalau mau naik pangkat pindah ke IKN, kan dijanjikan naik pangkat pindah ke sana. Saya kalau pindah ke sana meninggalkan sih, saya apa tinggal di Jogja, gak enak di Jogja. Disuruh ngajar di IKN, ngapain? Walaupun fasilitasnya memang segala macam, tidak ada musuh. Ya, nah ini salah satu kesombongan ya. Padahal ketika itu sudah banyak masalah, ya soalnya jangan dilanjutkan ya. Malah diiming-imingi ASN yang mau pindah ke sana, jabatannya naik, honornya naik. Ada juga yang mau pindah ke sana karena memikirkan nasibnya dari naik imam, saya disilakan pindah ke sono naik pangkat lumayan. Ini juga menjadi berkah bagi Muhammadiyah ya, karena Muhammadiyah sudah punya kampus di sana, Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sudah punya kampus di sana. Ya, kita menikmati saja. Ya, lonjakan orang yang kuliah di sana itu meningkat. Rektornya Pak Bambang Supejo ya, dia mantan rektor UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, dipindahkan ke sana membuka Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, namanya itu UMKM, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, UMKM. Sekarang sudah berdiri, sudah banyak yang mau supaya berdiri lebih besar. Dan satu-satunya kampus yang ada di sana itu cuma Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sudah Jakarta meninggalkan undang-undang Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, hanya menjadi daerah bisnis. Tapi Kaisang siapa itu jadi wali kota Jakarta, gubernur Jakarta, karena daerah khususnya jadi gubernur Jakarta.
Ini anak kecil suruh jadi gubernur, ngaco gitu, ngaco. Dan masih ada aja orang-orang yang mendukungnya terus ya Golkar ya apa, kesalahan kasus semua. Kalau ada partai politik menolak itu, langsung jadi tersangka sama KPK, langsung jadi tersangka sama KPK. Jadi mau sudah mainkan betul sama Jokowi. Saya nunggu aja nih, ada orang yang mengapalah Jokowi suruh saya. Siapa kira-kira orang gila yang setengah gila bisa nembak kepala Jokowi balas? Keren. Beda cerita, walaupun ditasana ila samu dan akaum solihah, kami telah mengutus kepada kaum Sam itu saudara mereka bernama Soleh, Nabi Soleh. Aminullah, bahwa mereka harus menyembah kepada Allah. Fa'ilahu fariqani yakhtasimu, kalian harus menyembah kepada Allah. Ternyata kaum Soleh terpecah menjadi dua golongan dalam menyingkapi dakwahnya. Fariqani, dua partai, yakhtasimu, berselisih tentang dakwahnya. Qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'ah, aku berhasan. Kenapa kalian buru-buru melakukan keburukan sebelum kebaikan? Keburukan sebelum kebaikan. Kenapa kalian tastajil, terburu-buru meminta azab sebelum turunkan, bukan malah bertobat? Lawan astagfirullah, bukannya kita minta ampun kepada Allah, semoga kalian dirahmati. Kenapa kalian minta azab? Qalu tayyarna bika wa biman tamaka. Mereka berkata, tayyarna, mereka berkata, kami menjadi celaka karena kamu dan para pengikut. Tayyarna, tayyar artinya buruk, tatoyar, sial, bahasa kita sial. Kami merasa sial denganmu dan para pengikutmu. Dianggap sial, membawa sial. Qala qa'irukum indallah wa antum qaumun tuftan. Kata Nabi Soleh, kesialan kalian itu di sisi Allah. Kesialan kalian itu di sisi Allah. Kalau selalu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, balatul qaumun tuftanun, kalian yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kalian yang salah. Sudah diajak, nggak mau. Wa kana fil madinati tis'atu waqtin. Nah, ini sering diikuti di dalam TikTok. Dan ada di kota itu 9 waqtin, 9 orang-orang kaya. Jadi di Indonesia juga ada 9 naga ya. Nah, kira-kira 9 naga itu terjemahkan dengan tis'atu waqtin yusiduna fil ardi wa la yuslihun. Mereka membuat kerusakan di muka bumi, 9 tokoh ya, berbuat maksiat di dunia dan tidak mau beramal soleh. Nah, ini sering dikutip di dalam video-video TikTok ya, bahwa ada 9 tokoh. Kalau kita 9 naga ya, kemarin mati 1 kalau nggak salah ya. Ada mati 1 juga, nggak sama 8 naga. Dan itu 9 ini tis'atu roti. Ada 9 orang kaya yang mempunyai tokoh dan suara, membuat kerusakan di muka bumi, wala yuslihun, dan tidak membuat kebaikan sedikit pun. Qalu taqasamu billah. Kaum Soleh berkata, wahai Soleh, mari kita bermubahalah. Jadi mubahalah ini bersumpah ya di hadapan Allah. Siapa yang benar akan mendapatkan kebaikan, siapa yang salah mendapatkan keburukan. Itu namanya mubahalah. Bersumpah atas nama Allah. Kalau kalian merasa benar, kalian menang.
Tapi kalau kita salah dengan yang hancur Nabi Soleh. Qalu taqasamu billahi linubayyitannahu wa ahlahu, untuk menjelaskan kepadanya dan keluarganya. Summa lalakulanna liwalihi, kemudian kami akan mengatakan kepada wali-walinya, pada orang tuanya, ma syahidna mahlika ahli, kami tidak menyaksikan mahlika ahli, ya, kami tidak tahu tentang orang-orang yang membunuh Soleh dan keluarganya. Jadi setelah mereka bunuh Nabi Soleh, mereka tidak kata, sungguh kami adalah orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar, kami berkata benar, kami nggak tahu menahu siapa yang membunuh Nabi Soleh. Wa makaru makron, wa makarna makron wa hum la yashurun, mereka bermakar, bersiasat. Makron, Macron itu nama presiden Prancis. Macron. Wa makar Macron, wa makarna Macron, dan kami juga membuat tipu daya. Wa hum la yashurun, dan kalian tidak merasakan tipu daya kami. Kalian nggak sadar. Silakan kalian bersiasat, kami juga punya siasat. Nah, silakan Jokowi dengan luhur bersiasat. Allah juga punya siasat untuk menghancurkan kalian, karena kesombongan mengusir orang-orang daerah dari daerahnya sendiri. Kemarin ada video muncul penduduk-penduduk asli datang ke pembangunan IKN minta kasih, mereka sudah kehilangan mata pencaharian. Dia dengan pakaian musuh itu, pakai pakaian adat itu, mereka datang minta makan ke pekerja IKN itu, karena dengan mundurnya hutang mereka kehabisan makan. Ini orang-orang pedalaman yang datang, pedalaman IKN itu, nggak tahu gimana banyak. Kok ada videonya, ada 3 orang, saya nonton itu, 3 orang datang ke tukang-tukang IKN itu, akhirnya mereka minta didapatkan nasi karena tidak punya, kehabisan bahan makanan. Fanzur kaifa kana akibatul makrihim, dan lihatlah nanti bagaimana hukuman tipu daya mereka. Anna damarnahu kaum majma'in, kami akan menghancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya. Sampai sini dulu ya, bahwa Nabi Soleh berkata bahwa kami akan menghancurkan mereka dan kaum mereka seluruhnya dengan kepada mereka. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.